Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, materi pesantren Ramadan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu tentang sejarah Khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat utama Nabi, sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW karena Nabi menikahi Siti Aisyah yang menjadi putri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Bagaimana sejarahnya? Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin di Madinah sangat bersedih. Karena apa? Membayangkan selama 23 tahun mereka berinteraksi langsung dengan Nabi, dipimpin oleh Nabi langsung. Kemudian setelah Nabi wafat muncul pertanyaan seperti ini. Siapakah yang akan menggantikan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat? Dan siapakah yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, kaum Muhajirin dan kaum Ansor bermusyawarah menentukan siapa yang pantas menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sekelompok kaum Muhajirin dan kaum Ansor bermusyawarah menentukan siapa yang layak memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dari dua kubu tersebut mempunyai calon masing-masing. Namun, khawatir akan terjadi perpecahan antar umat Islam, Umar bin Khattab kemudian memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat, yang akan memimpin umat Islam secara politik di negeri Madinah tersebut. Abu Bakar adalah orang yang tepat menurut mereka, karena Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan Nabi dan orang yang pertama kali masuk Islam setelah istri Nabi Siti Khadijah. Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai Khalifatul Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah. Namun bukan berarti Nabi baru, karena telah disebutkan bahwasanya Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tugas Khalifatul Rasul yakni memimpin umat Islam setelah Nabi dengan cara meneladani tingkah laku Nabi ketika Nabi memimpin umat Islam di Madinah. Kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu memerangi orang-orang murtad dan memerangi nabi palsu yang bermunculan. Yang kedua, perluasan wilayah umat Islam. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran. Yang pertama, memerangi orang-orang murtad. Mengapa umat Islam pada saat itu banyak yang keluar dari agama Islam? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang-orang Islam yang murtad ini tinggal jauh dari kota Madinah, sehingga mereka tidak langsung bertemu Nabi, tidak tahu kegiatan Nabi secara langsung. Dan mereka ingin bebas seperti sebelum Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Singkat cerita, orang-orang atau kaum yang murtad ini berhasil ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq melalui perang Riddah. Kemudian munculnya nabi palsu. Kemunculan nabi-nabi palsu ini sebenarnya sudah ada sejak Nabi Muhammad masih hidup, namun belum sampai ditumpas oleh beliau. Ada beberapa nabi palsu yang muncul pada saat itu.
Namun yang paling terkenal bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Manusia-manusia yang mengaku nabi palsu ini berhasil ditumpas melalui perang Yamamah. Yang kedua, perluasan wilayah. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq hanya memimpin selama 2 tahun 3 bulan saja, namun beliau berhasil memperluas umat Islam, wilayah umat Islam, mulai dari Irak, Syria, Damaskus, Yordania, dan Palestina. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran. Hal ini disebabkan karena pada saat Perang Yamamah, banyak umat Islam yang hafal Al-Quran terbunuh pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berinisiatif mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Setelah melalui musyawarah, akhirnya ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu Allah serta melacak dan menghimpun Al-Quran. Proses pembukuan atau penghimpunan Al-Quran tersebut terus berlanjut sampai pada masa Umar bin Khattab dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq wafat. Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia 63 tahun setelah mengalami sakit beberapa hari dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, perilaku apa atau sifat-sifat apa sih yang bisa kita contoh atau kita teladani dari sosok Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, bertanggung jawab dan jujur. Yang kedua, mencintai Rasulullah dengan segenap hati. Yang ketiga, berkomitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasulullah sudah wafat. Itulah tadi yang bisa Ibu sampaikan untuk kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pesantren Ramadan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.